Universitas Patimura, disingkat Unpati, berkedudukan di Ambon, Provinsi Maluku, sebagai pusat unggulan telah menghasilkan lulusan yang kompetitif, berkarakter dan berwawasan kepulauan lebih dari 50 tahun. Pada tahun 2016, Unpati telah meraih peringkat akreditasi institusi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Herminus Heran SPD, mahasiswa PPG Angkatan 2 Universitas Patimura, program studi pendidikan biologi, NIM 20 23 49 25 8. Saya guru di SMA Negeri Yokuvio, Kabupaten Malaka, mengajar mata pelajaran biologi kelas 11 IPA. Pada kesempatan hari ini, yaitu hari Senin tanggal 4 bulan Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran biologi pada materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan kelas 11 IPA SMA Negeri Yokuvio. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Siap. Berikan salam. Selamat siang Pak Guru. Baik, selamat siang anak-anak, silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik anak-anak, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita memulai dengan proses pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa supaya proses pembelajaran kita bisa mendapatkan berkat dan rahmat dari Tuhan. Saya minta salah satu mungkin Risna pimpin kita doa. Silakan. Teman-teman, sebelum mulai dengan pelajaran, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita semua berdoa memiliki kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Risna. Silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran, Pak Guru mau cek kehadiran pada siang hari ini. Yang pertama, Amanda Friska Prima. Hadir Pak. Ada. Astian Fios. Hadir Pak. Filsia. Hadir Pak. Ya. Juralisna. Hadir Pak.
Kemudian Jali. Oke, baik. Berarti hari ini satu orang pilih hari ya? Iya. Baik. Terima kasih. Baik, Pak Guru mau menanyakan kembali pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Itu pembelajaran kita tentang apa? Sel. Tentang sel. Ya. Anak-anak masih ingatkah pembelajaran kita yang minggu yang lalu? Masih. Tentang sel, toh? Ya. Oke, baik. Pak Guru mau tanya dulu, mengapa tumbuhan atau pohon-pohon besar itu dia dapat berdiri tegak? Ada yang bisa menjawab? Baik, silakan. Karena adanya tekanan yang diberikan air terhadap dinding sel. Ya, jawaban dari Risna bahwa terdapat apa? Tekanan yang diberikan air terhadap dinding sel. Terdapat tekanan yang air dia terhadap dinding sel. Baik, sebelum kita memulai dengan pembelajaran, Pak Guru mau sampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama, Anda mampu mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Yang kedua, Anda mampu menganalisis sifat topotensi dan kultur jaringan pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, Anda mampu mengajukan hasil pengamatan dari struktur jaringan pada tumbuhan. Kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru minta kita akan bentuk kelompok. Kemudian nanti Anda akan mengamati tayangan video yang akan Bapak tayangkan. Setelah Anda mengamati tayangan video itu, nanti silakan Anda mengidentifikasi permasalahan yang akan kamu jadikan sebagai pertanyaan sebanyak mungkin. Kemudian nanti kita akan sama-sama mencari dia punya jawabannya bersama. Bisa? Bisa. Baik. Jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh antut silet dan floem. Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil. Setelah Anda mengamati tayangan video atau gambar yang Bapak sudah tayangkan, sekarang silakan kita buatkan kelompok, bentuk kelompok menjadi dua. Kemudian Anda akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang Anda sudah amati di dalam video yang tadi sudah Anda tonton. Kemudian kita akan sama-sama mencari jawabannya. Silakan Anda mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan, kemudian kita akan mencari di punya jawabannya bersama-sama. Baik, sekarang silakan bentuk kelompoknya. Baik, kelompoknya sudah dibentuk. Sudah. Kelompok 1 bagian Rizka, kelompok 2 di Rizna. Baik,
silakan Anda mengungkapkan pendapat sebanyak mungkin sesuai dengan apa yang Anda amati dalam tayangan video tadi. Silakan Anda tuliskan pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan dalam video yang tadi Anda sudah tonton tadi. Baik, mungkin ada yang mau bertanya tentang video yang tadi Bapak sudah tayangkan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik, silakan dari Krisna. Baik, saya ingin bertanya, di mana letak meristem interkalar pada tumbuhan dan berikan contohnya. Baik, pertanyaannya adalah di mana letak jaringan meristem interkalar dan berikan contohnya. Baik, silakan. Mungkin ada yang mau menjawab. Oke, Rizka. Jadi baik, silakan menjawab pertanyaan dari teman kita Rizna. Terdapat di jaringan dewasa atau di antara meristem primer, contohnya pada tumbuhan bambu. Baik, jawabannya adalah terdapat pada batang bambu. Contohnya pada batang bambu, yaitu terdapat jaringan meristem interkalar. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Baik, silakan. Saya akan bertanya, sebutkan ciri-ciri dari jaringan parenting. Baik, pertanyaannya adalah sebutkan ciri-ciri dari jaringan parenting. Baik, silakan. Mungkin ada yang mau menjawab. Baik, Phoebe, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ciri-ciri jaringan parenting. Yang pertama, sel-selnya hidup, berukuran besar dan tipis, umumnya berbentuk persegi 6. Yang berikutnya, memiliki vakuola. Yang berikut, letak inti sel mendekati dasar sel. Yang berikut, mampu bersifat meristem. Yang berikut, memiliki ruang antar sel. Yang berikut, parenkim yang memiliki klorofil disebut klorenkim. Terima kasih. Baik, sudah? Sudah. Oke. Sekarang Pak Guru mau bagikan LKPD, kemudian di dalam LKPD itu silakan Anda tuliskan nama kelompok, kemudian nama anggota kelompoknya, ada tujuan pembelajaran dalam LKPD, kemudian ada petunjuk umumnya. Habis itu Anda akan kerjakan beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Baik, LKPD ini saya bagi untuk kelompok yang pertama. Silakan lihat kelompok 2. Ini LKPD-nya. Baik, sebelum Anda mengerjakan dalam LKPD itu, silakan Anda lihat di dalam slide ini. Pak Guru mau jelaskan sedikit, memberikan gambaran tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, di situ yang pertama ada pengertian daripada jaringan. Yang kedua ada jaringan berdasarkan letaknya. Kemudian ada jaringan meristem, ada jaringan parenkim, ada jaringan epidermis, kemudian jaringan meristem berdasarkan asal bentuknya. Ini coba kamu perhatikan gambar yang ada di slide. Di gambar ini Anda akan melihat
bagian akar yaitu terdapat jaringan apikal, kemudian bagian batang terdapat jaringan interkala, kemudian bagian pucuknya terdapat jaringan apikal. Di mana jaringan apikal inilah yang selalu aktif membelah, kemudian tumbuhan itu tumbuh. Di mana proses pertumbuhannya itu jaringan apikal pada akar, dia tumbuhnya itu vertikal, yaitu vertikal ke bawah. Kemudian yang pucuknya dia vertikalnya ke atas toh, karena dia tumbuhnya ke atas, kemudian akarnya tumbuhnya ke bawah. Kemudian jaringan interkala yang tadi teman sudah memberikan contohnya, yaitu terdapat pada batang bambu. Itu jaringan interkala. Itu yang terdapat pada contohnya pada ruas-ruas bambu. Contoh lain bisa terjadi pada ruas-ruas batang padi. Baik, ada pertanyaan? Apa itu jaringan? Baik, jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Baik, terima kasih. Dia akan menjawab pertanyaan pemantik tadi atau pertanyaan dari awal tadi. Mengapa pohon besar itu tidak dapat berdiri tegak? Karena pohon besar itu terdapat kumpulan daripada sel-sel yang membentuk jaringan, di mana jaringan-jaringan itulah yang menopang pohon besar itu dia berdirinya menjadi tegak. Oke. Sekarang kita masuk pada jaringan meristem. Silakan baca di pengertiannya. Jaringan meristem adalah jaringan utama yang menyokong proses pertumbuhan tanaman mulai dari tinggi dan besar batang, panjang akar, penyebaran ranting, dan lain sebagainya. Dan sel-selnya senantiasa aktif membelah. Ya, baik, terima kasih. Ini silakan Anda tuliskan permasalahan atau pertanyaan yang belum Anda pahami, kemudian Anda kemukakan, nanti kita sama-sama menjawab pertanyaan itu, baik dari kelompok yang 1 maupun kelompok yang 2. Silakan tuliskan pertanyaannya sebanyak mungkin. Baik, dari masing-masing kelompok kalau sudah mengidentifikasi permasalahannya, silakan Anda tanyakan. Yang mau ditanyakan mungkin dari kelompok 1 mau bertanya, atau dari kelompok 2 yang mau bertanya, silakan. Oke, baik, dari kelompok 1. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apa saja fungsi dari jaringan pengangkut? Baik, pertanyaannya adalah apa saja fungsi daripada jaringan pengangkut. Silakan, mungkin ada dari kelompok 2 yang mau menjawab. Silakan. Pertanyaan dari teman Anda yaitu apa fungsi daripada jaringan pengangkut? Ada yang ada mau jawab? Oke, silakan dari Risna. Fungsi dari jaringan pengangkut adalah membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Terima kasih. Baik, jawabannya adalah membawa hasil dari seluruh bagian tumbuhan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Apa fungsi xilem dan floem? Pertanyaannya adalah apa fungsi xilem dan floem? Baik, ada yang mau menjawab fungsi daripada xilem dan floem? Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Fungsi dari xilem adalah mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Sedangkan fungsi dari floem adalah mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Terima kasih. Baik, sudah dijawab. Mungkin ada lagi pertanyaan? Baik, dari kelompok 2 silakan. Hedi. Baik, saya akan
penguat. Baik, apa yang dimaksud dengan jaringan? Penyokong atau penguat. Jaringan penyokong atau jaringan penguat. Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab. Jaringan yang umumnya terdiri dari sel-sel berdinding tebal serta mengandung lignin. Terima kasih. Baik, masih ada lagi pertanyaan? Baik, silakan. Di mana letak meristem apikal pada tumbuhan? Di mana letak jaringan apikal pada tumbuhan? Baik, siapa yang tahu di mana letak jaringan apikal pada tumbuhan? Oke. Baik, saya akan menjawab. Meristem apikal terdiri dari ujung akar dan ujung batang. Baik, jawabannya adalah meristem apikal terdiri dari ujung akar dan terdapat pada ujung akar dan ujung daun. Baik, mungkin ada lagi? Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Baik, saya ingin bertanya, apa fungsi dari trikomata? Apa fungsi dari apa? Trikomata. Silakan, mungkin ada yang mau menjawab apa fungsi daripada trikomata. Baik, Priska. Baik, saya akan menjawab. Fungsi trikomata yaitu 1. Mengurangi penguapan, 2. Meneruskan rangsangan, 3. Mengurangi gangguan hewan dan manusia, 4. Membantu penyebaran biji, 5. Membantu pencemahan biji, 6. Membantu penyerbukan bunga, 7. Alat untuk memanjat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Priska. Ada lagi atau tidak ada? Baik, tidak ada lagi. Baik, tidak ada. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan yang dari Anda kemukakan sudah dijawab oleh Anda sendiri, sudah dijawab oleh teman-teman yang lain dengan Anda membaca buku panduan atau buku paket atau modul. Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada teman kalian. Sekarang Pak Guru minta silakan Anda baca kembali dari tiap dari masing-masing berdiri di kelompoknya, membaca kembali pertanyaan-pertanyaan dari teman kalian tadi, kemudian sertai dengan punya jawabannya. Silakan, mungkin ada dari kelompok 1 atau kelompok 2, kamu membacakan kembali pertanyaannya, pertanyaan dari teman kalian, kemudian dengan punya jawabannya. Sudah ada yang sudah kumpulkan pertanyaan dengan jawabannya? Sudah. Oke, silakan dari kelompok 1. Bacakan pertanyaannya, kemudian sertai punya jawabannya. Jadi baik, saya akan membacakan kembali dari pertanyaan kelompok 2. 1. Di mana letak meristem apikal pada tumbuhan? Meristem apikal terdapat di ujung akar dan ujung batang. 2. Di mana letak meristem interkalar pada tumbuhan dan contohnya pada tumbuhan apa? Meristem interkalar terdapat di jaringan dewasa atau di antara meristem primer. Contohnya tumbuhan bambu. 3. Apa fungsi trikomata? Fungsi trikomata yaitu 1. Mengurangi penguapan, 2. Meneruskan rangsangan, 3. Mengurangi gangguan hewan dan manusia, 4. Membantu penyebaran biji, 5. Membantu percemahan biji, 6. Membantu penyerbukan bunga, 7. Alat untuk memanjat. 4. Apa yang dimaksud dengan jaringan penyokong atau penguat? Jaringan yang umumnya terdiri dari sel-sel berdinding tebal serta mengandung lignin. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin kelompok 2 sudah mengumpulkan datanya. Oke.
silakan bacakan pertanyaan dari pada teman kalian tadi, kemudian jawabannya yang Anda sudah kumpulkan. Silakan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok Meristem dan menjawabnya. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri jaringan parenkim. Ciri-ciri jaringan parenkim adalah: yang pertama, sel-selnya hidup, berukuran besar dan tipis, umumnya berbentuk persegi 6. Yang kedua, memiliki vakuolo. Yang ketiga, letak inti sel mendekati dasar sel. Yang keempat, mampu bersifat meristem. Yang kelima, memiliki ruang antar sel. Yang keenam, parenkim yang memiliki klorofil disebut klorenkim. Yang kedua, apa saja fungsi jaringan pengangkut? Fungsi dari jaringan pengangkut yaitu membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi proses pengangkutan air dan mineral? Faktor-faktor yang memengaruhi proses pengangkutan air dan mineral adalah: yang pertama, tekanan akar. Yang kedua, daya hisap daun. Yang ketiga, daya kapilaritas. Yang keempat, pengaruh sel-sel hidup. Nomor 4, di mana letak jaringan epidermis? Letak jaringan epidermis yaitu di paling luar, yaitu di akar batang dan daun. Yang kelima, apa saja fungsi xilem dan floem? Fungsi dari xilem adalah mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Sedangkan fungsi dari floem adalah mengangkut dan mendistribusikan zat makanan dari hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizna yang sudah menyampaikan mereka punya pertanyaan, kemudian disertai dengan dia punya jawabannya. Baik, sekarang silakan masing-masing kelompok, karena kamu sudah mengidentifikasi persoalan-persoalan, yaitu kamu sudah mengumpulkan data, pertanyaannya sebanyak mungkin, kemudian sudah dijawab pertanyaan kalian tadi. Sekarang Pak Guru mempersilakan kalian untuk mengerjakan LKPD yang ada di kelompok masing-masing. Silakan kerjakan LKPD-nya. Baik, dari masing-masing kelompok sudah mengerjakan LKPD? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, baik. Kalau LKPD-nya sudah Anda kerjakan, sekarang setiap kelompok silakan menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Mungkin dari kelompok yang pertama, Rizka, silakan maju bacakan kamu punya kesimpulan di depan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan kami. Kepada teman, saya persilakan. Kesimpulannya, yang pertama, jaringan embrional atau jaringan meristem akan berkembang menjadi jaringan dewasa atau jaringan permanen. Yang kedua, jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi menjadi bentuk lain sesuai dengan fungsinya. Jaringan dewasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas berbanyak diri. Yang kedua, sel-selnya berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Yang ketiga, terdapat ruang antar sel. Yang keempat, kadang-kadang sel-selnya telah mengalami kematian. Yang ketiga, berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya. Jaringan dewasa dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Sekian kesimpulan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1.
yang telah membacakan kesimpulannya. Mungkin dari kelompok 2 kamu sudah menyimpulkan? Oke, silakan saya persilakan kepada kelompok 2 maju ke depan untuk membacakan hasil kesimpulan kamu pada hari ini. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan membaca kembali kesimpulan yang kami tulis. Kepada teman saya persilakan. Kesimpulannya, jaringan embrional atau jaringan meristem akan berkembang menjadi jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensi menjadi bentuk lain sesuai dengan fungsinya. Jaringan dewasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri. Yang kedua, sel-selnya berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Yang ketiga, sel-selnya telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, sel-selnya memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit sitoplasma. Yang kelima, terdapat ruang antar sel. Yang keenam, kadang-kadang sel-selnya mengalami kematian. Berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan sederhana dan kompleks. Berdasarkan asal meristemnya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan primer dan jaringan sekunder. Baik, sekian dari hasil kesimpulan yang kami tulis. Kami mengucapkan terima kasih. Baik, Pak Guru minta terima kasih banyak kepada kelompok 1 maupun kelompok 2 yang telah membacakan kesimpulan daripada pembelajaran kita. Kemudian Pak Guru minta untuk Anda selesaikan RKPD-nya. RKPD sudah kerja? Sudah. Kalau sudah kerja, Pak Guru kumpulkan RKPD dulu. Sudah? Oke. Yang kelompok 2? Sudah. Baik. Sekarang kita akan melakukan post-test, yaitu soal uraian. Ada soal 5 nomor. Silakan masing-masing kerja. Ini kerjanya bukan per kelompok tadi, per individual. Nanti kerjanya di kertas folio bergaris. Ingat tulis namamu, hari, tanggal, kelas, kemudian masing-masing jawab sesuai dengan dia punya pendapatnya. Sudah paham? Sudah. Baik, ini soalnya. Silakan dikerjakan kelompok 2. Waktunya mungkin Pak Guru kasih 5 menit. Ada 5 nomor soal, 1 nomor kamu jawab 1 menit. Silakan dikerjakan. Baik, soalnya sudah kerjakan? Sudah. Semua sudah? Sudah. Baik, saya kumpulkan. Kelompok 2 sudah? Sudah. Oke. Baik, terima kasih karena Anda sudah mengerjakan soal SPS-nya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah. Sudah paham betul ya? Sudah. Baik, kalau sudah paham betul, Pak Guru kasih tugas untuk kalian sebagai pekerjaan rumah. Nanti sebentar sampai di rumah, silakan Anda amati tanaman bunga yang ada di rumah. Kamu buat perlakuan. Ada 2 pot bunga, satunya disiram setiap hari, kemudian satunya tidak disiram. Perlakuannya kamu amati selama 1 minggu. Kemudian kamu tuliskan hasil pengamatannya. Bisa paham ini? Bisa. Oke. Baik.
Baik, tugas PR tadi nanti akan Anda kumpulkan per individu. Nanti masing-masing orang dia mempresentasikan atau menjelaskan hasil pengamatannya sebagai tugas PR itu. Paham toh? Baik, pertemuan kita untuk pertemuan berikutnya di minggu depan, yaitu kita akan membahas tentang organ-organ pada tumbuhan. Bisa? Bisa. Oke, baik. Sampai di sini Pak Guru mau tanya kalian, bagaimana dengan pembelajaran kita pada siang hari ini? Anda merasa puas atau tidak? Puas. Menarik atau tidak? Menarik. Anda senang atau tidak? Senang. Senang toh? Ya. Baik, terima kasih kepada anak-anak semua karena hari ini pembelajaran hari ini kamu merasa puas, kamu merasa senang. Bapak mengingatkan kepada kalian semua, nanti sebentar pulang sampai rumah, ingat kamu terus belajar untuk kamu bisa mencapai tujuan Anda ke depan. Yang Anda cita-citakan akan tercapai dengan kamu harus belajar terus. Masih tetap semangat untuk belajar toh? Masih. Oke, baik, terima kasih atas pertemuan kita pada siang hari ini. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Untuk menutup pertemuan kita di siang hari ini, supaya kegiatan kita ini bisa mendapatkan berkat dan rahmat daripada Tuhan, saya minta salah satu memimpin kita dalam doa penutup. Mungkin saya persilakan kepada Priska tutup kita pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan. Pak Guru beserta teman-teman sekalian, marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk. Baik, terima kasih kepada Priska yang telah menutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Nanti kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Baik. Siap. Berikan salam. Terima kasih, Pak Guru. Baik, terima kasih juga. Selamat siang. Selamat siang, Pak.